Ya, tantangan krisis pangan akibat perang dan kebijakan sejumlah negara untuk tidak mengekspor cadangan pangan berulang kali mencuat atau diangkat oleh pemerintah dan diangkat ke permukaan meski masih sebatas retorika politik. Namun perhatian justru difokuskan hanya pada produksi pertanian dan kecukupan pangan yang secara politis sering diperdebatkan sebagai ketahanan pangan versus kedaulatan pangan. Kesejahteraan pelakunya, yaitu petani, nyaris selalu terabaikan. Problem utamanya terletak pada kegagalan atau lebih tepatnya keengganan para pemangku kebijakan untuk melihat atau melongok isu pertanian secara menyeluruh dan mendalam. Ketika fokusnya hanya pada kecukupan pangan sendiri, selalu ada senjata jalan pintas berupa impor pangan. Ketika pangan impor sudah memenuhi gudang-gudang cadangan pangan, seolah-olah semua persoalan sudah terselesaikan. Alhasil, sektor pertanian yang tadinya menjadi salah satu pilar pertumbuhan jadi terus tertekan. Mari simak ulasannya. Dalam sektor pertanian, RI masih anak tiri. Kita lihat ke slide yang pertama. Sebenarnya seberapa penting sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Jawabannya adalah sangatlah penting. Secara data yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, kontribusi sektor pertanian berada pada di posisi kedua, yaitu mencapai 13,78% terhadap produk domestik bruto kuartal 2 2024. Posisinya di atas sektor perdagangan yang berkontribusi sebesar hampir 13% dan di bawah industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 18,5%. Jadi bisa disimpulkan dari data terbaru ini bahwa sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dari pertumbuhan PDB nasional. Bahkan pada kuartal 1 2024, sektor pertanian ini juga merupakan sektor usaha yang menyerap tenaga kerja paling besar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 142 juta atau 142,18 juta orang, sektor pangan berkontribusi sebesar 28,64%. Atau sekitar lebih dari 40 juta lapangan kerja khusus di sektor pertanian ini. Sayangnya kalau kita lihat secara angka ini terus menurun begitu setiap tahunnya kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di Februari 2023 maksud kami, ini adalah tadinya sebesar 29,36 dan tahun ini menjadi 28,64%. Bahkan waktu Indonesia baru dihantam pandemi begitu di tahun 2020, sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang masih bertumbuh secara positif di antara sektor penopang utama ekonomi Indonesia di saat sektor lainnya seperti yang terlihat anjlok. Ini menurut data dari BPS pada kuartal 4 2020, di saat PDB secara keseluruhan kondisinya pada saat itu minus 2,07%. Ya, tapi kenyataannya, pemirsa, sektor pertanian masih mendapatkan kurang perhatian dari pemerintah. Kita tahu begitu jumlah petani semakin susut, di mana Badan Pusat Statistik mencatat jumlah usaha pertanian turun 2,35 juta menjadi 29.360.833 unit pada tahun 2023 dibandingkan dengan data di tahun 2013 yaitu sebanyak 31.715.486 unit. Senada juga dengan jumlah usaha pertanian perorangan atau UTP yang juga turun pada tahun 2023 ini, tercatat bahwa UTP mencapai 29.342.202 unit pada tahun ini yang turun 2,36 juta unit di tahun 2013 lalu. Nah, kalau dilihat salah satu tantangan sektor pertanian adalah ketersediaan lahan. Di mana data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah petani gurem di Indonesia seperti yang sudah disebutkan tadi, ini mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan juga berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Keterbatasan lahan pertanian ini pun berdampak signifikan dengan bertambahnya jumlah petani gurem. Untuk informasi pemirsa, petani gurem ini adalah mereka yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar alias petani yang punya area atau lahan yang lebih
cenderung lebih kecil. Nah, fenomena ini semakin menonjol dalam satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir, di mana jumlah petani gurem melonjak 21% dibandingkan dengan tahun 2013. Petani gurem inilah yang menjadi garda terdepan dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan nasional. Di balik kontribusi mereka yang besar, petani gurem menghadapi sejumlah tantangan serius yang mengancam keberlangsungan hidup dan keberlanjutan usaha tani mereka. Tingginya jumlah petani gurem ini menunjukkan bahwa banyak petani di Indonesia yang masih berjuang dengan keterbatasan lahan yang berdampak langsung pada produktivitas dan juga kesejahteraan mereka sebagai petani. Sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan, lebih fokus begitu kepada sektor pertanian, mengingat sektor ini masih konsisten berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga menyediakan lapangan kerja yang besar begitu di Indonesia. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan, mulai dari memperkuat industri hulu dengan memberikan dukungan pada aktivitas produksi, pemerintah mendorong fasilitas pembiayaan dan juga penyediaan input atau pupuk dan juga benih dengan skema subsidi yang masih menjadi tantangan juga di Indonesia. Kemudian pemerintah harus memastikan akses pasar, terutama untuk meningkatkan produktivitas rantai pasok dari daerah pusat hingga pasar ekspor. Ini termasuk juga perbaikan sistem dan teknologi transportasi untuk menjaga kualitas produk pertanian yang dihasilkan, serta memberantas mafia-mafia hasil komoditas pertanian hingga memperkuat sistem cadangan pangan nasional untuk bahan pangan utama, khususnya bahan pokok penyumbang inflasi sehingga tidak terjadi fluktuasi harga.